SMK Negeri 1 Karangdetep. SMK Negeri 1 Karangdetep is a vocational high school in Pekalongan Regency. This school is located on Jalan Raya Kedung Kepo Nomor 6 Pejaten, Kedung Kepo, Kecamatan Karangdetep, Pekalongan Regency, Central Java. Everyone, how are you today? I hope you are all well. Let me introduce myself. My name is Silviani Putri. You can call me Putri. I'm from class 10 majoring in MPLB. Talking about MPLB, do you know what the MPLB major is? The Department of Management Perkantoran dan Layanan Bisnis or MPLB is a department in the field of vocational education that focuses on administrative skill and business services. The Department of Management Perkantoran dan Layanan Bisnis or MPLB prepares students of understand and carry out various administrative tasks in the world of work, such as document management, customer service, and archiving. Berpikir bahwa lingkungan kantor adalah tempat yang aman, tapi tahukah kalian bahwa resiko kesehatan bisa ada di mana saja? Lingkungan kantor mungkin terlihat aman, tetapi potensi bahaya tetap ada, mulai dari posisi duduk, tata letak, hingga kabel yang berantakan. Contohnya, kabel yang berantakan bisa membuat kita tersandung, atau posisi duduk yang salah bisa menyebabkan punggung kita nyeri. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu K3? Menurut Mondi dan Noe tahun 2008, keselamatan kerja merujuk kepada perlindungan karyawan dari kecelakaan di tempat kerja. Sedangkan kesehatan kerja merujuk kepada terbebasnya karyawan dari penyakit secara fisik dan mental. Menurut Lipo tahun 1984, kesehatan kerja dibagi menjadi dua, physical health dan mental health. Yang pertama, physical health. Physical health artinya pemeriksaan fisik karyawan sebelum, saat, dan sesudah bekerja. Yang kedua, mental health. Dalam kesehatan kerja, program ini dapat berupa penyuluhan kejiwaan dan psikiater. Tujuan K3. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja dibagi menjadi 3 aspek. Tujuan yang pertama dilihat dari pelaku usaha, meliputi 1. Meningkatkan kinerja dan omset perusahaan. 2. Mencegah terjadinya kerugian. 3. Memelihara sarana dan prasarana perusahaan. Tujuan yang kedua dilihat dari karyawan, meliputi 1. Meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani karyawan. 2. Meningkatkan penghasilan karyawan. 3. Menjamin keberlangsungan pekerjaan. Tujuan yang ketiga dilihat dari lingkungan kerja, meliputi 1. Meningkatkan produktivitas. 2. Meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen. 3. Menurunkan biaya-biaya kesehatan dan asuransi. 4. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih tinggi. 5. Meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya, ada dampak tidak menerapkan K3. Jika keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 tidak diterapkan di lingkungan perkantoran, terdapat beberapa dampak yang akan terjadi, yaitu 1. Kecelakaan kerja. Pekerja rentan mengalami cedera serius atau bahkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. 2. Penyakit.
Pekerja beresiko mengalami penyakit akibat paparan bahan kimia, kondisi kerja yang tidak aman, atau faktor biologi seperti bakteri, virus, serangga, atau hewan. 3. Menurunkan produktivitas. Pekerja yang mengalami gangguan kesehatan atau stres akibat kondisi kerja yang tidak aman akan mengalami penurunan produktivitas. 4. Kerugian bagi perusahaan. Perusahaan yang tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dapat mengalami peningkatan biaya asuransi pekerja, hilangnya kepercayaan pelanggan atau investor, dan rusaknya reputasi perusahaan. Dan yang terakhir, ada beberapa contoh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perkantoran, yaitu 1. Aturan dan prosedur. Artinya, karyawan harus mematuhi aturan dan prosedur yang ada. 2. Alat pelindung diri. Karyawan harus menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai. 3. Jam kerja. Perusahaan harus menerapkan jam kerja yang wajar dan memberikan waktu istirahat kepada karyawan. 4. Kesehatan pekerja. Perusahaan harus memantau kesehatan karyawan dan membudayakan perilaku hidup sehat. 5. Program keadaan darurat. Perusahaan harus mengadakan program latihan antisipasi keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa bumi. Dengan memahami keselamatan dan kesehatan kerja, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk kita semua. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua.